Ya. Oh itu. Ya. Bang, kamu kan ngisi loh. Kada, buat pen jadi murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terdengar tidak semangat ya pagi ini ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan kita segala nikmatnya, segala rahmatnya, serta segala hal yang kita perlukan hingga kita dapat berhadir di kelas yang insya Allah dimuliakan ini untuk niat menuntut ilmu. Baik, salam terkira untuk Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat, kerabat hingga pengikut beliau ila yaumil akhir. Semoga kita diakui oleh beliau sebagai umatnya, sebagai umat yang baik dan selalu menjadi baik. Baik, hari ini sebelum kita go to main topic, ya. Jadi Ustaz pengen kita yang ada di ruangan ini menjadi orang yang benar-benar dekat. Kenapa? Karena Ustaz punya keterbatasan. Kita semua punya keterbatasan. Salah satu keterbatasan Ustaz adalah Ustaz tuh nggak bisa ngomong sama orang yang Ustaz nggak kenal atau nggak akrab, nggak dekat. Jadi terbiasa ngomong sama teman. Ini datang Pak. Berdatang Pak. Silakan duduk. Nanti baca doa ya sebelum belajar ya. Ya. Jadi Ustaz tuh kalau ketemu sama orang asing, orang baru itu nggak terbiasa ngobrol, nggak luwes ngobrolnya. Jadi Ustaz pengen kita yang hadir ini jadi kawan, jadi orang yang dekat, jadi sama-sama bisa terbuka sehingga kita bisa saling memberikan aura-aura dan vibe-vibe yang positif. Bisa semuanya? Bisa. Insya Allah kita bangun suasana yang nyaman, sama-sama enak. Salah satunya adalah silakan cek kiri kanan kalian apakah ada sampah, apakah itu sampah organik, sampah masyarakat, tolong dicek dulu, kalau ada silakan dibuang ke tempatnya. Oke, aman? Semuanya sudah? Aman Pak. Rapi? Kerapian? Aman Ustaz, aman. Nah, baik. Oke, kita akan taraf belajar pada pagi hari ini. Tolong semuanya nanti kita saling respect. Kalau ada kawan nanti yang mencoba berani berbicara, tolong dihormati. Kemudian kalau bukan pengen berbicara, silakan berbicara yang baik, ya. Biasakan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian silakan terbuka, jangan malu-malu, jangan menganggap kita sebagai orang lain. Jadi kita coba bangun suasana yang nyaman di kelas ini. Baik, bisa dipahami lah semuanya lah. Baik, part 1, apperception. Orang masih di sini. Jadi sebelum kita masuk ke topik utama kita hari ini, saya pengen merecall ingatan kalian tentang apa aja sih yang pernah terjadi dalam hidup kita, apa aja sih yang pernah kita pelajari, atau ada pengalaman apa sih yang pernah kita lewati lewat part yang pertama ini ya. Nah, menuju apperception dan perikalan daripada apa yang kita alami tadi, Ustaz pengen ngajak Buan Pian melalui sebuah ice breaking. Ini ice breakingnya mudah, tidak usah berdiri, tidak usah joget-joget, tinggal menjawab salam dari Ustaz. Bisa dibantu semuanya ya? Saya. Kalau Ustaz bilang Assalamualaikum cinta, tolong dibalas Waalaikumsalam rindu. Bisa semuanya? Bisa. Baik, kita cek sound kali ya. Assalamualaikum cinta. Waalaikumsalam rindu. Agak geli gimana ya? Emang ada pendidikan, tapi nanti kalau setiap kali Ustaz ngomong atau mengucapkan salam ini tolong dijawab. Paham ya? Kenapa Ustaz menggunakan salam ini untuk ice breaking? Karena ini adalah sebuah dialog kalimat dari sebuah film bahari. Judulnya 7 Petala Cinta. Kalau buat yang pernah nonton, itu kisahnya itu sudah populer sebenarnya di masyarakat, terus diangkat jadi film. Kisahnya adalah seorang lelaki yang teladan, alim, beriman, soleh, mencintai seorang pelacur. Ya. Jadi karena ini cinta benar lawan binian ini, aku tahu di mana lah bukan, tapi nonton juga filmnya pokoknya. Karena ini cinta benar lawan binian ini, dia rela meninggalkan ketaatannya demi sang wanita. Dan wanita ini juga cinta dengan sang pria. Sang wanita karena cinta dengan pria yang beriman ini, dia memperbaiki dirinya jadi baik.
sang cowok mencoba nakal di narkoba, mabuk-mabukan, main futsal tengah malam misalnya. Nah, pada akhir hayatnya ada sebuah gempa di daerah dua orang ini. Yang wanita meninggal dalam sholat di masjid, yang laki-laki meninggal di bawah reruntuhan di Suwaki. Poinnya adalah bahwa setiap dari kita, apapun yang pernah menimpa kita, tidak ada yang namanya kata terlambat untuk berubah. Tinggal kita pengen berubah jadi lebih baik atau enggak. Tema atau topik yang akan kita bahas hari ini adalah mungkin sesuatu yang pernah kita alami, kita lalui atau dekat dengan kita tentang bullying. Hari ini kita nggak cuma akan membahas teori tentang bullying, tapi kita juga akan mencoba untuk melawan. Ya. Baik, sebelumnya ada yang tidak hadir dah hari ini. Ada Siapa yang tidak hadir? Samsu. Selesai dulu ya. Samsung mana Samsung? Nah, langsung tag di grup lo. Ada wali kelasnya nah. Saya ambil musang aja sih dia. Oke. Jadi nanti ditolong kepada anak-anak ustadz sekalian, kalau ada acara keluarga yang kalau mendesak banget, boleh untuk meninggalkan atau tidak berhadir. Tapi kalau cuma kegiatan yang ibaratnya bisa ditunda, itu tolong dilakukan di lain kesempatan. Karena apa? Karena kita kadang pernah tahu ilmu dan hidayah itu kapan datangnya. Jadi jangan pernah lewatkan hari-hari bulan pian mendapat ilmu yang melekat tadi di selama ada kesempatan di setiap harinya. Jadi sayang benar hari ini yang ada datang, ternyata hari ini pembahasan atau ilmunya tuh sangat sidin sekali misalnya. Kok sidin? Ya, pokoknya itu lah. Baik. Sebelum kita masuk, Ustadz Ustadz sangat yakin kalian itu sudah sangat akrab dengan istilah bullying. Dan sebelum kita membahas yang standar-standar, Ustadz pengen tahu nih seberapa bisa kalian menangkap dan peka tentang bullying. Silakan diperhatikan dan dibaca dulu tentang apa yang ada di depan ini. Kita coba telaah bersama-sama ya. Seorang peserta didik kelas 10 bernama A merasa semakin tertekan karena hampir setiap hari ia menjadi sasaran ejekan 3 teman di kelas. Beliau tolong dibantu, Mudi tolong dibantu, sambung. Mereka sering mengomentari bentuk tubuh A. Wah. Dalam badannya dan prestasi saat presentasi. Ya. Serta membuat grup chat khusus untuk menyebarkan meme yang merendahkan dirinya. Puncaknya saat jam istirahat, salah satu pelaku menyembunyikan buku A sambil merekam reaksinya untuk diunggah ke media sosial. Akibat kejadian tersebut, A mulai menarik diri enggan masuk sekolah dan menunjukkan tanda-tanda stres seperti hilang nafsu makan serta sulit tidur. Baik, terima kasih. Kemudian boleh tepuk tangan kepada kamu. Kalian mungkin sudah membaca di depan dan Ustadz pengen kalian secara berkelompok dengan teman yang ada di sebelah aja. Tolong kalian berdua diskusi tentang apa sih yang terjadi dengan kasus di depan ini. Ustadz beri waktu selama 2 jam ya, jadi silahkan berdiskusi dulu. Nanti kita sama-sama melihat apa yang terjadi dengan si A yang ada di depan ini. Baik, 2 jam sudah habis. Boleh diberikan mungkin beberapa pendapat dari kelompoknya ibu-ibu sebelah sini. Bagaimana kira-kira apa yang terjadi dengan si A di depan? Ya, bagus sekali jawabannya. Mungkin sebelah sana Yadi sendirian nih. Samsul tidak masuk. Ya. Bagaimana Yadi menurut kamu di depan ini? Ya sudah. Bagus sekali. Baik. Barakallah. Bagus. Nah, jadi mungkin apa yang kalian sampaikan tadi itu sudah mencakup semua yang ingin Ustadz sampaikan, dan ini meyakinkan Ustadz bahwasanya kalian itu memang kenal dan sudah paham sekali tentang apa itu bullying. Kalian pernah sebelumnya punya pengalaman dibully atau membuli atau melihat kawan dibully? Menurut kalian kenapa orang tersebut jadi membuli orang lain? Dan kira-kira bisa nggak ke aktivitas atau tradisi bully ini kita cut atau kita hapus?
atau bahkan mungkin kita mulai dari mencegahnya dulu. Baik, slogan kita pada topik kali ini adalah stop bullying, saatnya lawan. Bisa sama-sama kita jargonkan sebentar? Kalau saya bilang stop bullying, kalian baca saatnya lawan. Boleh ya? Stop bullying, Saatnya lawan. stop bullying, Saatnya lawan. stop bullying. Saatnya lawan. Sekali kau sebelumnya gini. Oke, terima kasih. Baik, seperti apa yang disampaikan oleh kawan kalian yang di pojok sana, apa yang terjadi dengan si A tadi? Nah, ini sudah langsung saya catatkan di sini kan keren memang. Bahwasanya di sana terjadi berbagai macam bentuk bullying. Ada verbal, sosial, dan cyberbullying. Di mana dia melakukan pengeroyokan 3 atau 5 orang lebih untuk ngata-ngatain si A, kemudian dijahili si A tadi dengan menyembunyikan barang-barangnya untuk melihat reaksinya, diupload di sosial media menjadi cyberbullying. Kemudian dampaknya apa sih yang terjadi sama si A? Si A mengalami krisis pada emosionalnya, dia mengalami stres, dia cemas ke sekolah, dia hilang nafsu makannya, dia sulit tidur di malam harinya karena sampai menarik diri dan enggan ke sekolah, terutama pada pada aspek akademik. Kemudian jangka panjangnya si A tadi bisa mengalami tekanan psikologis dan semakin berat kalau tidak ditanggulangi. Baik, part 2. Kita masuk ke inti dari pembahasan kita hari ini. Tadi sudah kalian sampaikan tentang apa yang pernah kalian alami dan kalian juga sudah menjabarkan dan mengidentifikasi ini termasuk bullying kah atau ini cuma bercandaan biasa saja, dan tadi sudah kita sepakati sama-sama bahwa tadi sudah termasuk bullying yang verbal, sosial, dan cyberbullying. Dan kita akan coba kuatkan lagi apa yang sudah kalian sampaikan. Untuk definisinya bisa kalian cari di Google ya, karena mudah saja dan pasti akan banyak sekali. Namun di sini secara singkat bahwa bullying itu adalah perilaku atau bentuk agresif yang diwujudkan dengan perlakuan secara tidak sopan, mengganggu, bahkan bisa sampai tindakan kekerasan. Tujuannya mempengaruhi orang lain di bawah kendalinya. Jadi dia punya tujuan untuk mengendalikan orang lain, entah lewat ketakutan, entah lewat kontrol sosial. Oke, tapi kami ini di sekolahan rajin ada macam-macam yang dilakukan oleh kawan-kawan. Ada yang menyambangi nama kuitan, ada yang menyimpan di sandal sebelah, misalnya. Itu termasuk bully lah, Ustaz. Nah, bully kadang menjadi bias atau samar karena beberapa aspek tindakannya. Jadi di sini ada 3 teori yang Ustaz dapat di internet lah. Jadi di sini ada teasing, konflik, dan bullying. Teasing ini sifatnya mengganggu, ya, gangguan yang sifatnya ringan. Jadi ngegoda-godain dia. Cie, yang paling kayak gitu. Cie sendal baru kita injek-injek palanya misalnya kan. Itu masih teasing untuk menggoda aja gitu. Kemudian ada konflik. Ketika orang yang digoda melakukan perlawanan, entah dia melawan secara verbal juga, entah secara fisik, ujung-ujungnya terkalahi, itu anak-anak sedang mengalami konflik. Dan yang terakhir baru bullying, di mana mereka berkomplot untuk menyerang satu orang, gunanya mempengaruhi kehidupan seseorang tadi, menyebarkan teror, intimidasi, agar orang yang dibully tadi merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Itu baru bisa kita katakan bullying. Kalau dia cuma nyolek-nyolek doang, nyolek misalnya gula sama mudi, colek-colekan, itu masih masuk teasing. Tapi kalau mudi tidak terima dan memukul gula, konflik jatuhnya. Tapi gula tidak kuat sendiri melawan mudi, dia mengajak kawan-kawan yang lain untuk menyerang mudi, nah itu mengeroyokan bang, itu jatuhnya bullying. Baik, bisa kita pahami dulu lah 3 hal ini lah, kita bedakan dulu lah. Jadi jangan sedikit-sedikit nanti datang, Ustaz ulun dibully, kenapa yang dibulinya diapain? Bulu mata ulun ditarik misalnya, itu memang masuk beli untuk menarik bulu mata orang tua. Jangan ya, sobat. Oke, ini sudah dari yang kita ada fisik, verbal, sosial, dan cyber. Nah, ini dia tujuan bully ini biasanya orang itu pengen diakui bahwasanya dia memiliki kuasa
bahkan sampai ke kontrol untuk kehidupan orang lain. Jadi kalau tujuannya tadi untuk menunjukkan bahwasanya dia berkuasa dan menunjukkan kontrol, maka cara untuk mengcounternya adalah jangan sampai kita mengikuti apa yang dia mau. Kalau dia pengen kita takut, kita jangan takut. Kalau dia pengen kita gelisah, cemas di sekolah, kita jangan sampai merasakan hal tersebut. Bagaimana caranya kita bangun diri kita kuatkan diri kita, nanti kita bahas di slide berikutnya. Tapi kalau boleh Ustaz beri contoh yang agak sederhana. Kalau kalian pernah punya anak kucing kecil gitu ya, kalian main-mainin pakai lidi atau pakai tali, dia akan ngejar-ngejar. Nah itu salah satu contoh yang dirasakan oleh pembuli. Ketika kita mainin anak kucing, terus anak kucing yang ngejar, senang kita karena itu yang dilakukan oleh pembuli. Kita menyambati inya nyambati kita marah, senang ya. Inya menakutkan kita takutan, senang. Nah, tapi kalau anak kucing tadi pian injai, tapi anak kucingnya mager, guring aja, maka pian akan meninggalkan anak kucing tersebut. Itu sama dengan yang dilakukan oleh si pembeli. Ketika kita kada meherani, kita kada takutan atau kita lawan sekalian, itu akan membuat si pembuli mengundurkan niatnya. Nah, ini negatif impact yang paling besar adalah mempengaruhi kehidupan kita atau cara hidup kita. Oke baik, di sini ada hadis Rasulnya, boleh dibantu? Mak, kamu baca. Yang ini aja matanya, dia halus. Boleh. Pak besar terima kasih kak. Bulan kalau dibaca. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Baik, terima kasih banyak Bulan sudah membacakan hadis di depan. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang beragama Islam, kita mengaku sebagai muslim yang taat, maka hendaklah orang-orang di sekitar kita itu selamat dari lisan maupun tangan kita. Artinya orang itu selamat dari untung dan tindakan-tindakan kita. Jadi boleh Ustaz minta komitmen sama-sama kawan-kawan di kelas ini, jangan sampai kita menyakiti satu dengan yang lainnya, baik secara lisan maupun secara fisik. Betul. Oke, part ketiga fight, bukan nyorok lahi lah, tapi lawan. Karena bully itu harus dilawan. Kalau nggak dilawan, ini akan merasa berkuasa dan terus-terusan menyerang kita. Baik. Bagaimana saja cara melawannya? Mungkin kita yang lama seperti ini ya, tidak bisa melawan secara fisik, tapi kita bisa menjadi bagian dari kawan-kawan yang ada di sekitar. Kita bisa melawan dengan step pertama, peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Kalau kita lihat dia mulai menyendiri, dia mulai gelisah, jadi kita bisa menawarkan berempati kepadanya bahwasanya apa yang terjadi, apakah ada yang bisa kita bantu. Kita mungkin bukan orang yang bisa memberikan solusi kepadanya, tapi kita bisa jadi seseorang yang hadir saat ia membutuhkan. Maka kita bisa menjadi kawan yang menampung informasi dan pandangan-pandangannya tentang apa yang terjadi di hidupnya. Kemudian kalau kita pada kawan juga membantui secara langsung, kita bisa minta bantuan kepada pihak ketiga. Misal kita kepada guru mana yang bukan pian nyaman berpandir, wali kelas misalnya, silahkan ceritakan ke wali kelas. Ke guru olahraga misalnya, silahkan ceritakan ke guru olahraga, atau ke guru BK-nya. Kalau guru BK-nya seram, silahkan pilih guru lain yang menurut buan pian itu nyaman untuk diajak berbicara dan berdiskusi tentang hal tersebut. Tapi Ustaz kalau dulu takutan, maka tugas pian yang melaporkan, bantu dia secara belakang layar. Nah, kita hanya sebagai seorang yang ada gitu, bukan karena kadang orang cuma butuh penguatan gitu, bukan tindakan yang langsung memberikan dampak terhadap kehidupannya. Baik, kita cek dulu mungkin itu pembahasan atau materi kita hari ini. Tadi ada teasing, konflik, dan bully. Nah, sekarang setelah pengen kalian menulis di kertas kalian masing-masing apa yang sudah kalian pahami tentang materi hari ini, apa yang pengen diketahui, dan kemudian kira-kira pengen mengetahuinya dengan cara yang bagaimana. Silakan ditulis dulu.
Kita kasih waktu sekitar 5 hari. Oke, baik, cukup. Terima kasih dikumpulkan. Oke, sudah terkumpul. Oke. Selanjutnya, kalau kalian sudah memahami ini pembahasan yang kalian tulis di kertas ini sudah bagus-bagus sekali. Terus selanjutnya bagaimana Sob kalau kita menemukan hal-hal yang mirip atau hal yang menjurus ke arah sana? Silahkan dilaporkan saja. Ya. Kalau ada kawan tadi yang berlebihan lihat Pina berubah sudah sikapnya, silakan kalian ambil tindakan untuk melaporkan ke guru yang berwenang. Kalau kalian tidak terbiasa bercerita, tidak terbiasa mengungkapkan pada orang lain melalui lisan, kalian bisa mengunjungi laman web ruang BK kita di link sebelah sini. Jadi silahkan dicatat kalau ada apa-apa bisa ceritakan di sebelah sana. Mungkin nanti akan ada tindak lanjut secara langsung, sekolah akan ambil tindakan kalau memang itu sudah mengarah kepada bullying yang parah. Oke, simpulan silahkan dibantu bacakan. Aida, tolong dibacakan ini simpulannya apa? Oke, terima kasih Ustaz. Jadi kesimpulannya yaitu sebagai sesama manusia hendaknya kita bisa saling menghormati, menjaga kehormatan sesama dan sebisa mungkin tidak merendahkan orang lain. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, maka manusia akanlah manusia. Oke, terima kasih banyak Baik Aida. Boleh tepuk tangan bagi kalian. Intinya adalah bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain, maka perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Manusiakanlah manusia. Jadi kalau buat kalian merasa sakit untuk dicubit, maka jangan mencubit orang lain. Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu saja dari Ustaz. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada habis ke Bapak? Ini tuh batas maksimal juga. Terima kasih kepada Ustaz Ibu Ibu Samis. Selanjutnya kita naik ke acara sharing